Berapa? Gue puter kita no kancamu. Iku lho, engko iku puter kita no kancamu terus balik nene. Engko wis yang wanita nene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Kemarin sampai itu ya. Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantahimu. Jadi Gusti Allah itu ya sami, mendengar. Basirun itu bisa maha mendengar. Basirun maha melihat. Wal mutakallimu, mutakalim itu mutakalim apa artinya? Ya, orang yang berbicara, maha bisa berbicara. Gusti Allah pernah berbicara dengan manusia apa belum? Sudah apa belum? Ada yang tahu? Gusti Allah sudah pernah siapa? Nabi Adam. Kata siapa? Kalau di ayat Al-Quran itu dijelaskan wa kallama Allahu Musa taklima. Berarti siapa yang diajak bicara? Nabi Musa. Sama Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu juga mendapatkan kalam dari Gusti Allah. Itu yang real. Kalau yang kita merasa misalnya, bagaimana biar kita merasakan diajak bicara Gusti Allah? Gimana caranya? Kalau sholat itu seakan-akan kita merasa bicara kepada Gusti Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, itu seakan-akan Gusti Allah berbicara kepada kita. Itu kan pesannya Gusti Allah. Berarti kan sampean mendapatkan surat dari Gusti Allah. Surat Al-Baqarah, surat kemarin yang sampean sukai, surat Al-Ikhlas, itu berarti kita ketika membaca Al-Quran itu seakan-akan sedang mendengarkan, sedang membaca surat dari Gusti Allah, sedang interaksi sama Gusti Allah. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Nah ini terusannya itu ada fakudrotun irodatun sam'un basor hayatunil ilmu kalamun istamar. Kalau qadir itu kan yang maha kuasa. Nah ini sekarang kudroh. Kudroh itu sifatnya. Kudroh itu kuasa. Qadirun orang yang kuasa. Atau zat yang berkuasa. Wa kudrotun irodatun samun basor. Sifat yang melekat kepada Gusti Allah itu kudroh, kuasa. Irodah itu kehendak. Jadi kok ada kehendak yang melekat pada Gusti Allah, itu berarti Gusti Allah kehendaknya itu tidak terbatas atau irodah. Kalau kemarin kan sampean masih ingat
kehendaknya kita itu masih terbatas karena kalah dengan kehendaknya Gusti Allah. Nah, kira-kira kalau sampean kalah sama Gusti Allah itu berarti yang terjadi baik apa nggak baik? Misalnya sampean pengen apa gitu, terus nggak kesampaian. Menurutmu itu baik apa enggak? Kalau nggak kesampaian, bisa jadi lebih baik. Fasa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum. Kadang kita itu benci pada sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu baik untuk kita. Misalnya disuruh nyatet itu malas, tapi ternyata itu baik untuk kita. Kalau dulu itu bahkan tentang nyatetin ya, ada ngaji kayak gini, terus ada namanya itu Imam Syafi'i. Siapa? Imam Syafi'i. Kalau kita fikihnya kan mengikuti Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu datang, ya enggak murid tetap kayak gini, enggak. Pendatang, murid baru lah, enggak bawa buku. Terus katanya tadi kayak teman kamu itu, yang katanya ditulis di otak ya. Itu dulu Imam Syafi'i nggak ditulis di otak, tapi ditulis di tangan kayak gini. Kan nggak bawa pulpen ya, tulis kayak gini. Itu kamu ngapain? Ngaji kok malah main-main. Kan kayak main-main ya, nulis di tangan. Itu benar apa enggak? Terus jawabnya Imam Syafi'i, saya ini sedang nulis. Coba kalau itu benar, yang kamu lakukan itu nggak main-main, benar-benar nulis. Coba buktikan. Terus dibuktikan dari awal gurunya ngomong sampai akhir itu bisa diucapkan semua. Itu Imam Syafi'i. Kalau teman kamu bisa, bagus dia. Penting. Jadi nulis itu penting apa enggak? Kalau ayat Al-Quran yang turun pertama kali itu surat apa kemarin? Al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbuka allamal insana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kolam itu apa? Kolam ikan. Kalau kolam bahasa Arab, arti bahasa Indonesia itu pena atau pulpen itu. Jadi Gusti Allah itu juga mengajarkan bahwa dalam pembelajaran itu juga ada tulis menulis. Ada tulis menulis. Walaupun ada juga yang nggak harus menulis. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Jadi ada dua macam, ada yang menulis, ada yang mendengar. Fayattabi'una ahsana, tapi setelah mendengar itu langsung dipraktekkan. Jadi ingat. Jadi, misalnya sampean itu kenapa kok masih tetap ingat rukun sholat misalnya ada 17, itu karena sampean praktek terus. Kalau udah nggak ditulis, nggak dipraktekkan, itu biasanya menguap, ilmunya kena angin ya. Jadi ilmu itu memang ya, kalau ditulis itu kan besok bisa dipelajari lagi. Jadi kita misalnya pengen pinter itu ya memang belajarnya nggak hanya sekali, tapi beberapa kali. Sampean misalnya ngerti, ada yang kenal, kalau sepak bola yang kamu kenali siapa? Ronaldo, Messi itu ya. Kalau Mbak Messi ya. Ronaldo itu kira-kira kok bisa sampai pinter segitu main bolanya? Kira-kira belajarnya berapa tahun? Bertahun-tahun. Jadi memang kalau pengen jadi ahli itu bertahun-tahun. Sampai 17 tahun Ronaldo itu. Sampai misalnya belajar nahwu kok 17 tahun, kira-kira jadi ahli apa enggak? Itu geser bukan kita. Ahli apa enggak? Geser ini. Ya benar. Jadi ahli. Coba bayangkan 17 tahun main bola doang. Rutin loh, istiqomah. Kalau Messi masih di bawahnya 13 tahun ya. Jadi misalnya sampai ngapal ke nahwu, ngapal ke Quran gitu,
bertahun-tahun insya Allah ya lancar. Tapi kalau belajar baru misalnya mondok 3 tahun atau baru 1 tahun, baru ini yang ditulis yang Ronaldo malah. Ya, ya intermezzo ya itu iklan ya iklan. Itu sampai ingat tadi ilmu itu perlu pengulang-ulangan, diulang-ulang, dipelajari lagi, dimutolaah itu juga penting. Kalau sampai nggak punya tulisan, ingatannya nanti yang membantu siapa? Kalau punya tulisan kan enak. Kadang, yo aku ngandel ke tulisannya temanku, ternyata nggak bisa dibaca tulisannya kayak dokter gitu. Ya, fakudrotun irodatun samun basor. Irodah tadi apa? Kehendak. Samun berarti apa? Sifat apa? Mendengar. Basor tadi apa? Melihat ya basor. Basirun orang yang apa? Melihat. Hayatun. Hayat apa kemarin? Ya, hayat apa? Lawan katanya mati apa? Itu. Kemudian al ilmu. Ilmu berarti Gusti Allah itu punya sifat ilmu berarti mengetahui. Jadi Gusti Allah mustahil kok punya sifat al jahlu itu nggak mungkin. Karena Gusti Allah itu tahu segala sesuatu. Ya mesti tahu kan yang menciptakan semuanya itu kan Gusti Allah. Jadi pasti Gusti Allah itu tahu. Misalnya sampean punya barang ya, punya barang ditaruh di bawah kasur gitu. Temenmu nggak tahu, tapi sampean walaupun sedang nggak di kamar kan tetap tahu ya. Karena sampean yang menaruh. Apalagi ini alam raya ini yang membuat adalah Gusti Allah, jadi pasti tahu semua. Tidak hanya yang kelihatan, di dalam hatimu juga Gusti Allah tahu. Istamar itu berkelanjutan, jadi sifat-sifat itu semua pasti terus melekat kepada Gusti Allah. Kalau sifat jaisnya Gusti Allah masih ingat gak? Sifat jaisnya Gusti Allah. Artinya gimana? Jadi Gusti Allah itu gimana? Kalau fi'lu kulli mungkinin autar itu sifat jais sama sifat apa? Sifat jais. Kalau di Aqidatul Awam lafadznya wajah izun bi fadlihi wa adlihi tarkun likul limumkinin kafilihi. Gusti Allah itu boleh meninggalkan sesuatu dan juga boleh melakukannya. Bebas. Gusti Allah itu bebas. Wajah izun bi fadlihi wa adlihi. Gusti Allah itu dengan keagungannya dan dengan keadilannya Gusti Allah itu boleh apa? Tarkun likulli mumkinin, meninggalkan segala sesuatu yang mungkin dan boleh juga melakukannya. Jadi misal atau dibalik ya nggak apa-apa. Gusti Allah itu bisa melakukan apapun yang diinginkan atau meninggalkannya. Gitu ya. Terus kalau besok itu arsala anbiya dzawil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Itu yang tentang Gusti Allah, sifat jaisnya. Apa tadi ulangi coba? Fi'lu itu pekerjaan. Jadi Allah itu bisa melakukan mungkinin segala sesuatu itu sangat mungkin untuk Gusti Allah. Melakukan sesuatu itu ya bisa, autarkuhu atau meninggalkan itu juga terserah Gusti Allah. Nggak ada yang memaksa. Soalnya Gusti Allah yang paling berkuasa dan punya sifat jais itu tadi. Udah? Autarkuhu fi'lu kulli mumkinin autarkuhu, melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Bebas itu ya. Gusti Allah itu bebas. Belum ada satu halaman ya tulisanmu ya. Kalau ini ada lagi arsala anbiya dzawil fatona.
Gusti Allah itu juga mengutus utusan, rasul ya, rasul. Bedanya nabi sama rasul apa? Nabi untuk dirinya sendiri, kalau rasul itu harus disampaikan pada umatnya. Zawil fatonah lah, yang diutus Gusti Allah itu yang nggak sembarangan orang, tapi orang yang zawil fatonah, yang memiliki kecerdasan. Sampean ngerti nggak contoh kecerdasannya Nabi Muhammad? Ada yang tahu nggak contoh kecerdasannya Nabi Muhammad? Apa Mas? Dulu itu pernah di Mekah itu pernah ada banjir. Mekah kira-kira banjir masuk akal nggak? Masuk akal ya, karena di Mekah yang bagian Ka'bah itu tempatnya lebih rendah, cekungan. Ada banjir, ya banjir, terus Hajar Aswad yang jatuh itu loh. Terus karena Hajar Aswad itu mulia, orang-orang itu rebutan. Kayak semisal sampean gitu, roan di pondok itu kan mulia, terus rebutan. Lebih dulu mana nyapu gitu kan, oyo-oyoan gitu kan, gara-gara mulia. Lah itu orang-orang Mekah itu rebutan. Rebutannya ya serius. Rebutan pengen naruh Hajar Aswad dikembalikan ke Ka'bah. Kalau nggak mulia ya nggak mungkin rebutan ya. Terus akhirnya rebutan nggak beres-beres. Akhirnya memilih Nabi Muhammad untuk memberikan solusi. Memberikan solusi. Kalau ada orang rebutan pengen naruh Hajar Aswad di Ka'bah, kira-kira sampean ngasih solusinya gimana? Gimana? Antri atau gimana? Gimana Mbak? Apa dipecah, dibagi-bagi, terus satu-satu gitu, malah rusak ya? Gimana kira-kira? Diangkat diangkat bersama. Jadi Hajar Aswadnya ditaruh kain, terus kainnya itu diangkat bersama. Itu namanya salah satu contoh bahwa Nabi Muhammad itu punya sifat fatona. Terus kemudian bisidqi wat tablighi wal amanah. Nabi Muhammad juga jujur, kemudian tabligh, dan juga punya sifat amanah. Ini besok saja ya, yang bisidqi wat tablighi wal amanah. Ya, semoga manfaat, diingat-ingat biar kita itu kayak kemarin yang paling awal itu kan kita dikenalkan bahwa Nabi Muhammad itu khairuman qadwah ada, dan juga sudah sama saya sampaikan berkali-kali, kenapa kok Nabi Muhammad bisa khairuman qadwah ada, gara-gara sangat kenal dengan Gusti Allah. Nah ini kitab tauhid itu mengajarkan kita agar lebih kenal kepada Gusti Allah. Oke, semoga bermanfaat. Ketemu lagi hari Selasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.